warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianur Hafifah dengan NIM 2019 A1H002. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari seni rupa. Jadi seni rupa berasal dari kata seni yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti halus. Seni merupakan teknik pembuatan halus yang mengutamakan keindahan. Adapun pengertian seni menurut pendapat para ahli seperti Aristoteles, seni adalah peniruan terhadap alam, tetapi sifatnya harus ideal. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Sedangkan seni menurut Ahdian Katamiharja, seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam penerimanya. Sedangkan seni menurut Dr. Randus Popo Iskandar, seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat atau berkelompok. Jadi seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa juga diartikan sebagai hasil ciptaan kualitas, hasil, ekspresi, atau alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya, serta klasifikasi objek-objek terhadap kriteria tertentu yang diciptakan menjadi suatu struktur sehingga dapat dinikmati menggunakan indera mata dan peraba. Nama saya Hanifah, NIM 2019 A1H039 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan mengenai tentang unsur-unsur seni rupa. Karya seni rupa merupakan salah satu karya seni yang masih diminati oleh banyak orang karena hasil karyanya terasa nyata. Seni rupa memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Sesederhana apapun hasil karyanya, ada 8 unsur, yaitu 1. Titik. Unsur dasar seni rupa yang pertama adalah titik. Secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang kecil. Dikatiadakan kecil karena objek tersebut berada pada area yang luas, dan manakala dengan objek yang sama dapat dikatiadakan besar apabila dikatiadakan pada area yang sempit. Kedua, garis adalah goresan dari suatu bentuk, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. 3. Bidang. Dalam hasil karya seni rupa 2 dimensi, bidang terbentuk karena pertautan garis yang membatasi suatu bentuk. Bidang sendiri dimensi panjang dan lebar atau biasa disebut dengan pipi. Jika dilihat dari bentuknya, bidang terdiri dari bidang biomorfosis atau organis, bidang geometris, bidang tak beraturan, serta bidang bersudut. Dalam unsur seni rupa terdapat bidang dasar yakni bidang segi 4, segitiga, lingkaran, trapesium, dan lain sebagainya. Yang keempat, bentuk. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Yang kelima, tekstur. Merupakan sebuah unsur yang dimana unsur tersebut adalah sifat dari sebuah benda. Sifat-sifat tersebut bisa terkesan kasar, halus, mengkilat, licin, dan lain sebagainya. Yang keenam, warna adalah bentuk cahaya terdapat benda yang memiliki pigmen tertentu. Warna dikelompokkan menjadi warna primer, warna sekunder, warna tersier, analogus, dan komplementer. 7. Ruang atau kedalaman. Dalam karya seni 3 dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh penikmat seni, seperti ruang di dalam gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Ke-8, gelap terang. Suatu objek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya. Dengan pemberian unsur dasar seni rupa gelap terang memberikan kesan mendalam atau perbedaan kontras bagi sebuah karya seni rupa. Teknik gelap terang dibedakan menjadi 2, yaitu chiaroscuro yang merupakan peralihan terhadap atau gradasi, dan silhouette yakni bayangan tanpa peralihan bertahap atau gradasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Macam-macam seni rupa berdasarkan wujudnya. A. Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa dengan karya 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu dari arah depan.
Contoh seni rupa 2 dimensi adalah seni lukis, seni batik, sketsa, dan seni ilustrasi. B. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki 3 ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, memiliki volume. Hasil dari karya seni dapat dinikmati atau dihayati dari sembarang arah pandang. Contoh seni rupa 3 dimensi adalah seni kriya, seni taman, seni bangunan, dekorasi, dan lain-lain. 2. Macam-macam seni rupa berdasarkan masanya. A. Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang dibuat dengan pola aturan atau pakem tertentu sebagai pedoman dalam berkarya seni dan dibuat berulang-ulang tanpa merubah bentuk aslinya. Aturan-aturan umum terkait dengan penciptaan, bentuk, olah, corak, penggunaan warna, bahan, dan ukuran. Aspek-aspek berkarya seni rupa tradisional misalnya masih dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai sekarang, sehingga seni rupa bersifat statis sejak dulu, sehingga sekarang bentuk dan coraknya tidak mengalami perubahan. B. Seni rupa modern adalah karya seni yang ditandai dengan munculnya kreativitas untuk menciptakan hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Unsur kebaruan menjadi sangat penting dan harus ada untuk memberikan karya seni. Seni rupa modern yang mengutamakan aspek kreativitas dalam berkarya sehingga tercipta suatu karya yang baru. Sehingga seni rupa modern bersifat lebih individualis. Contoh seni rupa modern berupa lukisan, grafis, patung, dan kriya. C. Seni rupa kontemporer adalah karya seni yang pemunculannya dipengaruhi oleh waktu di mana karya seni tersebut diciptakan. Seni rupa kontemporer bersifat kekinian dan temporer yang diangkat dari seni rupa kontemporer mengenai situasi dan kondisi saat karya tersebut diciptakan, yang biasa untuk ekspresi pribadi seniman dan mengungkapkan daya fantasi, imajinasi, maupun dengan cita-cita, harapan yang dikaitkan mengenai situasi dan kondisi kapan karya tersebut diciptakan. Selanjutnya 3. Macam-macam seni rupa berdasarkan fungsinya. Seni rupa terapan adalah seni rupa yang dihadirkan dari tujuan praktis. Karya yang digunakan dari benda-benda dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berikut beberapa contoh seni rupa terapan. 1. Seni bangunan atau arsitektur. Seni rupa terapan bisa berwujud bangunan. Biasanya terdapat hiasan di dinding, kusen, pintu, jendela, ornamen, atap, dan lain-lain. Seni bangunan bisa juga digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat ibadah. B. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang diciptakan bukan untuk tujuan digunakan, melainkan untuk mengungkapkan ide dari penciptanya dan hanya mengutamakan nilai keindahan. Seni rupa terapan bebas untuk semua orang dalam mengungkapkan keinginan, harapan, impian, khayalan dalam karya seninya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, NIM 2019 A1H038. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis seni rupa. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebuah rupa memiliki beberapa jenis. Dari jenis-jenis seni rupa tersebut pastinya memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Secara garis besarnya, seni rupa dibedakan menjadi 3 jenis. Ketiga jenis rupa tersebut adalah seni rupa berdasarkan wujudnya, kemudian seni rupa berdasarkan waktu atau masanya, dan yang terakhir adalah seni rupa berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, penjelasan tentang seni rupa berdasarkan dimensinya. Jenis seni rupa yang pertama adalah seni rupa berdasarkan dimensinya atau ukurannya, panjang, lebar, dan tinggi. Dari jenis yang pertama ini, maka jenis seni rupa dapat dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi.
Seni rupa dua dimensi atau Dwimatra adalah karya seni yang terbentuk dengan dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Selain itu, seni rupa dua dimensi ini juga hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Contohnya lukisan, seni batik, dan seni industri. Selanjutnya, seni rupa tiga dimensi atau Trimatra adalah karya seni rupa yang memiliki tiga unsur ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Contohnya bonsai, seni patung, dan keramik. Berikutnya penjelasan tentang seni rupa berdasarkan masanya ataupun waktunya. Jenis seni rupa yang kedua adalah seni rupa berdasarkan masanya ataupun waktunya. Dari jenis seni rupa yang satu ini, seni rupa dibedakan menjadi tiga. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, seni rupa tradisional, yaitu seni rupa yang ada pada zaman dahulu yang sudah pakem dan bersifat statis dan turun-temurun. Yang kedua, seni rupa modern, yaitu karya seni yang terbaharui dari seni rupa tradisional yang mana aturan dan pola-pola sudah mengalami perubahan. Contohnya lukisan, patung, dan kriya. Dan yang terakhir adalah seni rupa kontemporer, yaitu karya seni yang muncul karena tren atau kondisi waktu yang lebih bersifat kekinian. Yang terakhir adalah seni rupa berdasarkan fungsinya. Jenis rupa yang ketiga adalah seni rupa berdasarkan fungsinya, dan jenis seni rupa berdasarkan fungsinya ini, seni rupa ini dibagi menjadi dua golongan lagi, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni yaitu karya seni rupa yang dibuat hanya untuk nilai estetika dan ide pembuatannya saja, dan bukan untuk dipakai. Selanjutnya, seni rupa terapan yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk dipakai. Contohnya keramik, poster, senjata tradisional, dan lain-lain. NIM 2019A1H037. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review yang berjudul Karakteristik Seni Rupa SD. Latar belakang. Melalui pengalaman berkarya, siswa memperoleh pemahaman tentang berbagai penggunaan media, baik media untuk seni rupa Dwimatra maupun seni rupa Trimatra. Dalam berkarya seni rupa, siswa belajar menggunakan beberapa teknik tradisional maupun modern untuk mengeksploitasi sifat-sifat dan potensi estetik media. Melalui seni rupa, siswa belajar melalui komunikasi, melalui gambar dan bentuk, serta mengembangkan rasa kebanggaan dalam menciptakan ungkapan pikiran dan perasaannya. Pembelajaran seni rupa memberikan kemampuan bagi siswa untuk memahami dan memperoleh kepuasan dalam menanggapi karya seni rupa ciptaan orang lain. Tujuan yang pertama, menjelaskan manfaat belajar seni rupa bagi anak usia SD. Yang kedua, menjelaskan karakteristik seni rupa pada anak SD. Yang ketiga, menjelaskan periodisasi gambar anak. Pembahasan 2.1. Manfaat belajar seni rupa bagi anak usia SD. Yang pertama, seni rupa sebagai bahasa visual. Proses komunikasi yang terjadi ketika anak menggambar sebenarnya adalah komunikasi interpersonal, di mana semua kejadian yang ingin disatukan dalam gambar anak. Yang kedua, seni rupa membantu pertumbuhan mental pada anak usia SD. Sebagaimana pada pembahasan di samping, seni rupa sebagai bahasa visual merupakan perkembangan simbol rupa yang terjadi pada saat anak ingin menyatakan bentuk yang dipikirannya, dirasakan atau dibayangkan melalui karya seni rupanya. 2.2. Karakteristik seni rupa anak. A. Istilah menggambar dan melukis tidaklah memiliki arti yang sama. Melukis ialah kegiatan menggambar dengan lebih mengutamakan pengungkapan kesan batin dari pribadi seorang pelukis dengan daya kreasinya sendiri atau tidak memiliki media yang sudah ada. B. Tema karya seni rupa anak. Istilah tema berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat meletakkan suatu perangkat. Disebut demikian karena tema merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita. Tema merupakan ide pokok atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Kesimpulan, yang pertama, secara garis besar, manfaat belajar seni rupa bagi anak sebagai berikut.
A. Seni rupa sebagai bahas visual yang membantu pertumbuhan mental. Yang B. Membantu mengembangkan bidang yang lain. Yang kedua, secara umum periodisasi gambar anak dapat dibedakan menjadi masa coreng-menyoreng, masa prabagan, dan masa realisme awal.